Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallahul aliyyul azim wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yawmi wa khaira ma ba'da wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawmi wa syarri ma ba'da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ikhwani wa ahibbati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, yang pertama kita patut untuk senantiasa memuji Allah tabaraka wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah curahkan dan Allah limpahkan kepada kita. Satu nikmat yang saat ini amat sangat kita rasakan di saat Allah subhanahu wa ta'ala bangunkan kita dari tidur-tidur kita dan kemudian memudahkan langkah kaki kita dan ayunan tangan kita untuk kita bisa menjalankan kewajiban yang telah Allah amanahkan kepada kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima salat kita dan juga amal-amal kita yang lainnya dan menjadikannya sebagai pemberat timbangan amal kebaikan buat kita di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, seperti mungkin sudah terbiasa di masjid ini, Sabtu ba'da subuh, Ahad ba'da subuh, kita duduk sejenak untuk bisa mendengarkan ilmu syar'i yang disampaikan, mendengarkan ayat-ayat Allah yang dibacakan. Semoga ada ilmu bermanfaat yang bisa kita dapat. Tema yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini adalah tentang amalan-amalan penghibur saat kita berada di alam kubur. Tema ini terinspirasi dari sebuah buku kecil, ya, berjudul Jaroyanul Hasanat Ba'dal Mamat. Ya. Jaroyan itu artinya mengalir, hasanat itu artinya kebaikan-kebaikan, Ba'dal Mamat artinya setelah kematian. Jadi buku ini menyebutkan tentang beberapa amal yang pahalanya insya Allah akan terus mengalir sekalipun kita telah meninggal dunia. Sejatinya buku ini terawali dengan sebuah hadis Nabi SAW. Satu hadis yang saya yakin dan percaya setiap kita sudah pernah mendengarnya, setiap kita sudah pernah membacanya, setiap kita mungkin sudah tahu sebelumnya. Hadis yang sangat masyhur yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam," apabila anak Adam telah meninggal dunia, apabila anak Adam telah mati. Ketika disebutkan kalimat anak Adam berarti maksudnya adalah kita semuanya. Laki-laki, perempuan, Arab, non-Arab, ya, semuanya sejatinya mereka manusia adalah anak-anak Adam. Jadi ketika kita urut siapa bapak kita, siapa kakek kita, siapa uyut kita, bapaknya uyut kita, uyutnya uyut kita, terus sampai ke atas, maka sejatinya setiap kita berasal dari bapak yang sama, yaitu Adam alaihissalam. Makanya kerap kali Allah menyapa kita dengan sebutan anak Adam.
Nabi menyebut kita dengan sebutan anak Adam. Idza mata ibnu Adam, apabila anak Adam telah mati, maksudnya manusia. Dalam riwayat yang lain Nabi menyebutkan idza matal insan, apabila manusia meninggal dunia. Tapi dalam riwayat ini disebutkan idza mata ibnu Adam, apabila anak Adam meninggal dunia. Maksudnya sama antara manusia dengan anak Adam, karena sejatinya setiap manusia adalah anak Adam. Begitulah kerap kali Nabi menyapa kita dengan sebutan anak Adam. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala juga kerap menyapa kita dengan panggilan itu. Ya, misalnya di dalam surat Al-A'raf ayat 31. Allah mengatakan, ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah perhiasan-perhiasan kalian setiap kali kalian berangkat ke masjid. Maksudnya adalah pakailah pakaian yang baik, pakaian terbagus saat kita berangkat ke masjid. Di situ Allah juga menyapa kita dengan sebutan anak Adam. Maka ini bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang asing. Sudah terbiasa Allah dan Rasulnya memanggil kita, menyapa kita dengan sebutan anak Adam. Dalam hadis ini Nabi mengatakan, idza mata ibnu Adam, apabila anak Adam telah meninggal dunia, in qata'a amaluhu, maka akan terputuslah amalnya. Dia tidak lagi berkesempatan untuk bisa melakukan amal. Gak bisa lagi sholat, gak bisa lagi puasa, gak bisa lagi baca Quran, gak bisa lagi pergi haji dan umrah. Terputus amalnya. Tidak lagi punya kesempatan untuk bisa menambah pundi-pundi amalnya. Illa min thalathin, kecuali dari 3 perkara. Yang apabila 3 perkara ini kita lakukan saat kita hidup di dunia, maka kebaikan dari pahala yang kita lakukan ini akan terus mengalir pada kita sekalipun kita telah meninggal dunia, sekalipun kita telah tiada, sekalipun badan kita nanti tertanam di dalam tanah. Apa itu? Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin salihin yad'ula, atau dia meninggalkan anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Hadis ini hadis sahih riwayat Muslim pada hadis nomor 3084. Sekarang kita akan ambil beberapa faedah. Kita akan ambil beberapa fawaid yang ada pada hadis yang mulia ini. Apa yang bisa kita petik? Yang pertama adalah subut al-maut. Di hadis ini yang bisa kita ambil adalah tentang tetapnya satu kematian. Ya, bahwa kematian itu sesuatu yang pasti dan ini tidak bisa terbantahkan, tidak bisa terelakkan, tidak bisa terbantahkan. Mata kita sering melihat orang mati, telinga kita juga sering mendengar berita kematian seseorang. Dan ternyata dalam banyak ayat Allah telah menyebutkan tentang itu. Di dalam surat Ali Imran ayat 185 Allah mengatakan kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 78 Allah mengatakan aina ma takunu yudrikumul maut. Dimanapun kalian berada, niscaya kematian akan menghampiri kalian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, sekalipun kalian berlindung di balik tembok-tembok yang kokoh, sekalipun kalian berada di balik tembok-tembok yang tebal, tembok-tembok yang tinggi, sekalipun kalian mungkin diawasi oleh ratusan dokter spesialis, sekalipun barangkali kita dijaga oleh ratusan para pengawal-pengawal kita, ya, dimanapun kita berada, di bumi manapun kaki kita berpijak, ya, yudrikumul maut, niscaya kematian akan menghampiri kalian. Tidak ada sejengkal tanah pun di atas muka bumi ini yang membuat manusia bisa berlindung dari kematian. Surat An-Nisa ayat 78.
Kemudian dalam surat Al-Anbiya ayat 34, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda." Kami tidak menjadikan kekekalan bagi manusia siapapun sebelummu. Jadi Allah katakan ini kepada nabinya, wahai Muhammad, kami tidak pernah menetapkan kekekalan kepada manusia siapapun sebelummu. Artinya semua manusia yang ada sebelummu, tidak ada satupun yang Allah tetapkan dengan kekekalan. Semuanya mati. Sehebat apapun mereka, sekuat apapun mereka, sekaya apapun mereka, semuanya mati. Kita lihat Firaun dengan bala tentaranya dan kerajaannya yang sangat luar biasa, mati. Namrud juga mati. Qarun dengan kekayaan yang sangat luar biasa juga didapati, mati. Wa ma ja'alna min qablikal khulda li basyarin min qablikal khulda. Tidak ada satupun manusia yang kami tetapkan dengan kekekalan sebelummu. Ya, semuanya mati. Afa imitta fahumul khalidun. Kalau nanti satu saat engkau pun akan mendapatkan kematian, maka apakah mereka pantas menjadi orang-orang yang kekal? Jadi kalau engkau saja sebagai manusia terbaik nanti akan dimatikan oleh Allah, maka apa mungkin orang-orang selainmu mereka tidak akan mati? Tentu saja jawabannya tidak akan mungkin. Ya. Kalau seandainya Allah berkehendak ada manusia yang Allah kekalkan, seandainya Allah berkehendak ada manusia yang tidak mendapatkan kematian sampai dengan datangnya hari kiamat, maka orang itu pasti adalah Rasulullah. Karena di balik kehidupan dia, di balik kehidupan beliau itu ada kebaikan, jelas itu. Kehidupan beliau pasti membawa keberkahan dan kebaikan. Sementara kehidupan orang selain beliau masih ada dua kemungkinan. Bisa saja di balik kehidupannya ada kebaikan, bisa juga di balik kehidupannya ada keburukan. Tapi di balik hidupnya Nabi pasti kebaikan, pasti keberkahan. Walau demikian Allah berkehendak untuk tetap mewafatkan beliau. Kalau beliau saja yang seandainya hidup pasti membawa kebaikan, tetap Allah matikan, tetap Allah wafatkan, maka apalagi orang-orang selain beliau. Kita lebih pantas untuk mendapatkan kematian daripada beliau. Itu yang Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 34. Itu faedah yang pertama. Dari hadis ini, faedah yang bisa kita ambil adalah subut al-maut, tetapnya kematian. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Jika kita sudah menyadari bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti, maka kita harus mempersiapkan diri untuk bisa berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Maka jangan meletakkan kecintaan kita yang berlebihan kepada manusia. Semakin besar cinta ini kita letakkan kepada mereka, maka saat mereka tiada, siap-siaplah kita untuk mendapatkan kesedihan yang mendalam. Cintailah dengan cinta yang sepenuh hati kepada Zat yang tidak akan pernah mati. Siapa? Yaitu Allahu Rabbul Izzati wal Jalalah. Jangan letakkan kecintaan kita kepada manusia dengan kecintaan yang penuh, dengan kecintaan yang utuh. Sebab semakin besar kecintaan kita kepada seseorang, maka di saat orang itu telah tiada, kita akan meninggalkan kesedihan yang mendalam. Ya, faedah yang kedua, subut al-qabr. Di hadis ini kita bisa tarik kesimpulan tentang tetapnya alam kubur, tetapnya kehidupan di alam barzakh. Dan adanya kehidupan alam barzakh merupakan satu keyakinan yang patut untuk diyakini oleh setiap kita. Ya. Loh Ustaz, bukankah dalam rukun iman nggak ada kewajiban kita beriman dengan alam kubur? Rukun iman itu ada 6. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat, kepada takdir. Nggak ada kewajiban untuk iman kepada alam kubur atau alam barzakh. Dikatakan oleh para ulama, wajibnya kita beriman dengan kehidupan di alam barzakh itu terincludkan dalam iman kepada hari
akhir, bahwa di antara madmun, di antara konsekuensi dari iman kepada hari akhir adalah iman dengan adanya hari atau iman kepada adanya kehidupan di alam barzakh. Nah, kehidupan alam barzakh ini adalah satu kehidupan, salah satu fase kehidupan yang akan dialami oleh setiap kita. Bahwa setiap kita sejatinya akan melewati 4 fase kehidupan. Fase kehidupan pertama sudah kita lewati, yaitu kehidupan di alam rahim. Kurang lebih 9 bulan kita berada di perut ibu kita. Yang sejatinya kita hidup. Ketika kita sudah genap berusia 120 hari di perut ibu kita, dikatakan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, yursal ilaihil malak, akan diutus pada janin tersebut malaikat, ya, yang tugasnya apa? Yanfuhu fihi ruh, yang meniupkan ruh pada kita. Sehingga ketika kita berusia 120 hari di perut ibu kita, sejatinya sudah ada ruh di sana. Sudah ada kehidupan di sana. Dan sudah sejak saat itu Allah sudah berikan rezeki dan makan sama kita. Dari mana makanan yang kita makan saat kita berusia di perut ibu kita? Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, makanan tersebut, asupan gizi tersebut didapat dengan terhentinya darah haid yang ada pada ibu kita. Jadi subhanallah, seorang perempuan ketika rahimnya itu bersih dari janin, dia tidak mengandung, secara otomatis setiap bulan dia akan keluar darah haid. Nah, tapi ketika dipastikan di janinnya itu, di rahimnya itu ada janin, ya, yang dikandung, maka secara otomatis darah haid itu terhenti. Dan ternyata itulah yang menjadi asupan gizi bagi setiap janin yang dikandung oleh seorang perempuan. Dan ketika bayi itu dilahirkan, yataqallamun damu labanan, maka darah itu pun Allah rubah menjadi air susu ibu. Subhanallah, ya begitu ajaibnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan tubuh seorang perempuan untuk bisa mengandung kita, untuk bisa menyusui kita, sehingga kita jadi seperti apa yang ada pada saat ini. Jadi intinya kehidupan pertama sudah kita lalui saat kita berada di perut ibu kita. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala keluarkan kita dari perut ibu-ibu kita. Allahul ladzi akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. Maka ketika kita keluar dari perut ibu kita, maka saat itu kita berpindah kehidupan. Dari kehidupan di alam rahim, ya, kemudian berpindah di kehidupan yang kedua, yaitu kehidupan yang saat ini kita jalani. Kalau di alam rahim, di perut ibu kita, kita hidup 9 bulan lamanya kurang lebih. Maka saat kita hidup di dunia, kita hidup berapa lama? Sejatinya jatah kita hidup di dunia itu sesuai dengan apa yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Saat kita berusia 120 hari di perut ibu kita, sejatinya sudah ada malaikat yang datang. Saat meniupkan ruh, kemudian malaikat ini diperintahkan oleh Allah untuk mencatat 4 hal untuk diri kita. Di antara yang dicatat itu adalah apa? Rezeki dan umur. Maka dikatakan oleh para ulama, rezeki dan umur itu sesuatu yang saling terkait. Madamal ajalu baqiyan kana rizqu atiyan. Selama ajal itu masih ada, maka rezeki pasti akan datang. Gak mungkin ada orang yang Allah hidupkan sementara Allah gak tanggung rezekinya, itu gak mungkin. Jangankan manusia, seekor binatang melata saja pasti Allah akan jamin rezekinya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun binatang melata kecuali Allah akan jamin dan Allah akan tanggung rezekinya, apalagi manusia. Selama ajal manusia itu masih ada, maka rezeki itu pasti akan datang. Atau selama orang ini masih ada rezeki yang harus dia dapat di dunia, maka dia tidak akan pernah mendapatkan kematian. Sekalipun barangkali dia mengalami satu kejadian yang begitu mengerikan. Ya. Ada orang misalkan tercatat bahwa dia akan makan 1000
kilogram beras umpamanya. Ya. Kemudian setelah dia sudah makan, saat hidup di dunia dia sudah makan tuh 900 kilogram beras. Masih ada 100 kilogram yang belum dia makan. Kemudian dia mendapatkan satu kejadian yang tragis, yang mengenaskan. Dalam akal kita pasti yang mengalaminya akan mati. Tapi ketika masih ada rezeki yang harus dia makan di dunia, dapat dipastikan orang ini nggak akan mati. Ya. Ketika dia masih hidup, pasti masih ada rezekinya. Ketika rezekinya masih ada, pasti dia tidak akan mendapatkan kematian. Maka di antara perkara yang telah dicatat oleh malaikat atas kita, selain rezeki, maka adalah apa? Ajal. Berapa lama kita akan hidup di dunia sesuai dengan apa yang sudah Allah tetapkan atas diri kita saat kita berusia 120 hari di perut ibu kita. Namun Nabi SAW sudah memberikan warning, sudah memberikan aba-aba tentang berapa kisaran umur umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kisaran antara berapa kira-kira? 60 sampai 70 tahun. Nabi mengatakan a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur-umur yang ada pada umatku itu kisaran 60 sampai 70 tahun saja. Qalilun man yajuzu dzalika. Sangat sedikit sekali dari umatku yang akan mampu melampaui angka 70 tahun. Kisarannya 60-70 tahun. Bahkan Nabi SAW wafat pada usia berapa? 63 tahun. Yang kita tahu 63 itu adalah angka antara 60 sampai 70 tahun. Beliau mengatakan antara 60 sampai 70 tahun secara ucapan. Kemudian secara prakteknya beliau mengalaminya, wafat pada usia 63 tahun. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu juga wafat pada usia 63 tahun. Dua manusia terbaik umurnya nggak panjang, 63 tahun saja. Kisaran 60 sampai 70 sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Yeah. Intinya cepat atau lambat setiap kita pasti akan mendapatkan kematian. Setelah mati, apakah selesai perjalanan hidup manusia? Tidak. Yeah. Kematian bagi seorang mukmin itu cuma perpindahan fase hidup dari hidup dunia menuju fase kehidupan yang ketiga, yaitu kehidupan di alam barzakh, kehidupan di alam kubur. Ya. Dia punya kehidupan tersendiri yang gak bisa kita analogikan dengan akal kita. Ya. Kalau di dunia kita hidup 60 tahun, 70 tahun saja, kemudian saat kita mati, saat kita menjalani kehidupan di alam barzakh, berapa lama kita akan mengalami kehidupan di alam barzakh? Ya. Nabi SAW mengatakan, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ya di dalam surat Al-Mu'minun, ya ayat 100 ya, min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka telah menanti kehidupan di alam barzakh. Jadi barzakh itu adalah istilah syar'i yang sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Di belakang kehidupan mereka itu menanti kehidupan alam barzakh. Berapa lama mereka hidup di sana? Ila yaumi yub'atsun. Mereka akan berada di sana sampai nanti Allah akan bangkitkan mereka untuk menjalani kehidupan di alam yang keempat, yaitu ke alam akhirat. Jadi kita akan menjalani kehidupan di alam barzakh sampai datangnya hari kiamat, sampai datangnya hari kebangkitan. Kalau jarak antara kematian kita sampai dengan kiamat ratusan tahun, maka ratusan tahun kita akan menjalani kehidupan di alam barzakh. Kalau jarak kematian kita sampai dengan datangnya kiamat ribuan tahun, maka ribuan tahun kita akan menjalani kehidupan di alam barzakh. Dapat dipastikan kehidupan yang akan kita alami di alam barzakh itu jauh lebih lama, jauh lebih panjang daripada kehidupan yang saat ini kita jalani di dunia. Di dunia cuma 60 sampai 70 tahun saja. Sementara di alam barzakh bisa puluhan tahun, bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun, kita nggak tahu. Ya.
Dan alam barzah itu adalah sudah alam jaza namanya. Darul jaza. Tempatnya seseorang menerima balasan. Bukan darul amal. Bukan tempatnya kita berbuat. Bukan tempatnya kita beramal. Ya. Tempatnya kita beramal di dunia. Saatnya kita berbuat. Saatnya kita beramal itu di dunia. Tapi nanti ketika kita sudah mati, hidup di alam barzah, nggak lagi ada amal, nggak ada lagi kewajiban sholat, nggak ada lagi kewajiban puasa, nggak ada lagi kesempatan untuk beramal. Yang ada adalah apa? Darul jaza. Kubur itu adalah tempat seseorang untuk bisa mendapatkan balasan dari apa yang mereka lakukan di dunia. Ya. Maka jika kita menyadari bahwa nanti di alam barzah kita akan menjalani satu kehidupan yang panjang, tentu kita butuh bekal untuk itu. Di dunia saja, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, untuk satu kehidupan yang 60 tahun, 70 tahun saja, kita menyadari bahwa kita butuh bekal. Ya. Ada orang yang Masya Allah kerjanya sangat rajin, pergi pagi, pulang sore, ada lembur, dia ambil lemburnya. Untuk apa? Untuk mencari bekal dunia. Ya. Agar dengan itu dia bisa mendapatkan satu kehidupan yang nyaman di dunia ini. Agar dengan itu dia bisa memakai pakaian yang baik. Agar dengan itu dia bisa memakan makanan yang enak. Agar dengan itu bisa dia tinggal di tempat yang nyaman. Agar dengan itu dia bisa menaiki kendaraan-kendaraan yang nyaman. Makanya dia rajin untuk mendapatkan bekal, mencari bekal untuk mendapatkan kenyamanan. Padahal hidup dia cuma 60 tahun, 70 tahun saja. Tapi semangatnya dalam mencari bekal luar biasa. Semangatnya dalam mencari bekal begitu membara, begitu menggelora untuk satu kehidupan yang cuma 60 tahun, 70 tahun. Yeah. Sementara ada kehidupan yang akan kita jalani dengan satu kehidupan yang jauh lebih panjang. Kadang orang lupa mencari bekalnya. Yeah. Semua pikirannya terfokus untuk bagaimana mencari bekal untuk satu kehidupan 60 tahun, 70 tahun. Sampai membuat dia lalai dari mencari bekal untuk satu kehidupan yang jauh lebih panjang. Orang yang seperti ini tentu adalah orang yang merugi. Ya. Bahkan dapat dipastikan orang yang seperti ini adalah orang yang bodoh mungkin dalam bahasa kasarnya. Karena sejatinya orang yang cerdas itu kata Nabi, Al-Kayyis, siapa orang yang cerdas? Nabi mengatakan Al-Kayyisu man dana nafsahu. Yang pertama adalah orang yang mampu menundukkan jiwanya. Dia tidak memperturutkan syahwatnya. Itu orang yang cerdas. Dia mampu mengendalikan. Tidak mengekor kepada syahwat. Sebab kalau dia biarkan syahwat berjalan semaunya, berbuat semaunya, maka dapat dipastikan setiap jiwa manusia itu akan condong kepada sesuatu yang buruk. Ya. Maka kita nggak boleh memperturutkan syahwat kita. Kita harus mampu mengendalikannya. Jangan memperturutkan. Karena Allah mengatakan inna nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa itu akan senantiasa condong kepada sesuatu yang buruk. Allah yang menciptakan jiwa, Allah tahu tentang karakter jiwa manusia. Condongnya kepada yang buruk. Maka kita nggak boleh memperturutkannya. Kewajiban kita mengendalikan. Saat dia melenceng, kita luruskan lagi ke jalan yang tengah, ke jalan yang lurus. Itu orang yang cerdas. Tidak mengekor di belakang syahwat, tapi justru dia mampu mengendalikannya. Yang kedua kata Nabi, ma wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang semangat untuk mencari bekal satu kehidupan setelah kematian. Semangat dia dalam mencari bekal setelah kematian tidak kalah dengan semangatnya dalam mencari bekal untuk kehidupan dunia. Silakan kita mencari bekal dunia, nggak terlarang, nggak tercela. Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kalian lupakan bagian kalian di dunia. Bagaimanapun sekalipun kita tinggalnya cuma 60 tahun, 70 tahun, betul kita butuh bekal. Maka silakan cari bekal-bekal itu. Nggak tercela. Yang tercela adalah ketika kita sibuk mencari bekal dunia sampai kemudian membuat kita lalai dalam mencari bekal akhirat. Tahu betul tentang seluk beluk dunia,
tapi kita lalai dalam masalah akhirat. Yang seperti ini tercela. Ya, surat Ar-Rum ayat 7 Allah mengatakan ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu tentang seluk-beluk kehidupan dunia, namun mereka lalai dalam kehidupan akhirat. Semuanya waktu dia curahkan, semuanya daya pikiran dia curahkan semuanya hanya untuk dunia, dan dunia, sementara dia lalai dalam mencari bekal akhirat. Ya, ini yang tercela. Ya, makanya orang yang baik itu adalah orang yang semangatnya dalam mencari bekal dunia atau semangatnya dalam mencari bekal setelah kehidupan, setelah kematian tidak kalah dibanding semangat dia dalam mencari bekal dunia. Itulah orang yang cerdas. Berarti pemahaman terbaliknya, orang yang tidak cerdas, ya, orang yang jahil, orang yang bodoh, orang yang dungu, sejatinya adalah orang-orang yang tersibukkan hanya untuk urusan dunia, sementara untuk satu kehidupan yang panjang malah dia lupa mencari bekal. Ya. Jadi kubur itu adalah alamnya kita mendapatkan balasan dari setiap amal-amal kita. Makanya orang-orang yang telah meninggal saat ini, mereka dua kemungkinan. Imma mu'adzabun, mereka sedang menanti hari datangnya kiamat dalam keadaan disiksa. Sebab akibat dari dosa-dosa yang mereka lakukan di dunia. Ada sebagian penghuni kubur yang saat ini mereka sedang disiksa sesuai dengan perbuatan dosa yang mereka lakukan. Ya. Dan siksa kubur itu sesuatu yang pasti ada. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah riwayat, ada orang-orang yang tersisa di alam kuburnya dengan siksaan yang beraneka ragam. Ya. Ya, salah satunya misalkan ada orang yang disiksa dengan cara nanti dia ditelentangkan, dalam tertelentang gitu kan. Kemudian dia didatangi oleh malaikat dengan membawa batu besar, yang kemudian batu itu ditimpakan di kepala orang yang tertidur tadi. Saking kuatnya lemparan itu sampai kemudian mukanya hancur dan kemudian batu itu menggelinding menjauh dari orang tadi. Kemudian diambil lagi sama malaikat tadi, dihampiri orang tadi dan didapati kepalanya utuh kembali. Dilempar lagi sekuat-kuatnya. Ya sudah barang tentu sakit, teriak dia. Batu itu pun menggelinding menjauh dari dia, diambil lagi, disamperin lagi, utuh lagi, timpa lagi, dan begitu seterusnya. Ada sebagian mereka yang mendapatkan azab kubur seperti itu. Nabi SAW ketika itu bertanya siapa dia, begitu mengenaskan nasibnya, begitu terus sampai dengan datangnya hari kiamat, atau sampai ketika Allah ampuni dosanya dengan sebab doa dari orang-orang yang hidup misalkan, dan lain sebagainya. Kemudian malaikat mengatakan yanamu anis salatil maktubah. Di antara sebab kenapa orang ini mendapatkan azab seperti itu, karena dia tidur pada saat pelaksanaan salat fardu. Ini jangan dikira ketika orang terlelap tidur, ya, asik dengan tidurnya sementara azan subuh dikumandangkan, hayya 'alas shalah, ayo kita salat. Hayya 'alal falah, ayo kita menuju kepada kemenangan, kejayaan, kesuksesan. Sementara panggilan-panggilan itu dia abaikan dan dia lebih memilih dengan tidur nyenyaknya. Sejatinya ini dosa besar. Ya. Dan ketika dia terus-menerus dalam kondisi yang seperti itu, mati dengan membawa dosa itu tanpa sempat bertaubat kepada Allah, tidak menutup kemungkinan seandainya Allah tidak ampuni dosanya, dia akan mendapatkan nasib yang seperti ini di alam kuburnya, naudzubillah. Ya, ada lagi orang yang diazab dengan cara Allah tenggelamkan di lautan darah. Ya, ada lagi yang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan disobek, ya, mulut sampai dengan ke punggung, sampai ke tungkuknya dan lain sebagainya. Alwan min adzabil qabr, berbagai macam jenis ragam azab kubur yang telah diberitakan kepada Nabi SAW kepada kita. Semuanya adalah akibat dari perbuatan yang dia lakukan di dunia. Makanya ada sebagian orang yang saat menanti datangnya hari kiamat di alam kubur, mereka saat ini tengah diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Makanya azab kubur itu sesuatu yang sangat ditakuti oleh Nabi. Ya, kita lihat, ya, kita tahu bahwa Nabi SAW
setiap kali membaca tahiyat akhir, setiap kali sholat. Setelah beliau membaca tahiyat akhir, sebelum salam, beliau sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari berapa hal? Dari 4 hal. Di antaranya adalah apa? Azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Setiap kali sholat sebelum salam, yang kita tahu ini merupakan tempat yang baik untuk kita meminta sesuatu kepada Allah atau berlindung kepada Allah dari sesuatu yang tidak kita inginkan. Setiap sholat Nabi berlindung kepada Allah dari azab kubur. Menunjukkan betapa takutnya beliau dengan azab kubur. Ya. Nggak cukup di situ dalam zikir pagi dan petang. Kita tahu tuh ada yang namanya zikir pagi petang yang senantiasa dibaca oleh Nabi. Di situ lagi-lagi juga Nabi berlindung kepada Allah dari azab kubur. Rabbi a'udzubika minal kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzubika min azabin finnar. Terus wa min azabil fil qabr. Sudahlah tadi berlindung kepada Allah sebelum salam. Setelah itu beliau zikir, berlindung lagi kepada Allah dari azab kubur. Pertanyaannya, apa mungkin Nabi berlindung kepada Allah dari sesuatu yang gak ada? Apa mungkin Nabi sering berlindung kepada Allah dari sesuatu yang fiktif? Dari sesuatu yang tidak ada? Kan mustahil. Bagaimana mungkin Nabi berlindung kepada Allah dari sesuatu yang gak ada? Itu kan mustahil. Karena begitu seringnya Nabi berlindung kepada Allah dari azab kubur, menunjukkan azab kubur itu adalah sebuah kepastian. Ya. Dan beliau ditampakkan tentang bagaimana tragisnya orang-orang yang mendapatkan azab kubur, maka beliau berlindung kepada Allah. Nah, kenapa azab kubur ini menjadi sesuatu yang sangat dikhawatirkan? Karena Nabi mengatakan al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kubur itu merupakan awal dari fase kehidupan akhirat. Faman naja minhu, barang siapa yang selamat dari azab kubur. Di kuburnya dia nggak diazab. Di kuburnya dia selamat. Apa kata Nabi? Fama ba'dahu aisar, maka proses berikutnya akan mudah untuk dia lalui. Ketika orang di kuburnya selamat dari azab kubur, maka dapat dipastikan akan mudah bagi dia untuk menjalani proses-proses berikutnya. Ya, akan mudah bagi dia saat nanti dibangkitkan, akan mudah bagi dia saat nanti dikumpulkan, akan mudah bagi dia saat nanti dihisab, akan mudah bagi dia saat nanti melewati sirat. Semuanya pasti akan Allah mudahkan. Kapan? Ketika dia selamat dari azab kubur. Ya. Wa man lam yanju, kata Nabi, tapi barang siapa yang enggak selamat dari azab kubur, di kuburnya saja dia udah terjerat dengan azab kubur. Kalau orang seperti ini, apa kata Nabi? Fama ba'dahu asyaqqa, maka dapat dipastikan proses yang akan dilalui oleh orang ini akan semakin berat. Di kuburnya saja sudah terjerat, dapat dipastikan nanti saat dibangkitkan dia akan mengalami kesulitan. Saat nanti dihimpun, dikumpulkan oleh Allah, dia juga akan mengalami kesulitan. Bahkan mungkin akan menjadi orang-orang yang terdampak dengan didekatkannya matahari dari kepala-kepala hamba. Saat nanti dia dihisab juga akan dipersulit. Saat nanti melewati sirat juga nanti akan dipersulit. Kenapa? Di awalnya saja sudah terjerat. Maka tolak ukur nanti kita mudah atau sulit itu tolak ukurnya di mana? Di alam kubur. Dia adalah awal yang akan menentukan nasib kita berikutnya. Maka wajar kalau dalam banyak kesempatan Nabi SAW ya senantiasa berlindung kepada Allah dari azab kubur. Jadi itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, ya, fadilati shadaqatin jariyah. Di hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan tentang keutamaan dari sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu di saat kita melakukan sesuatu, membangun sesuatu yang manfaatnya itu akan terus berlanjut sekalipun kita telah meninggal dunia. Ya, karena orang itu akan mendapatkan pahala bukan hanya dari apa yang dia lakukan, tapi dia juga akan mendapatkan pahala dari apa yang dia tinggalkan. Perhatikan firman Allah dalam surat Yasin ayat 14. Surat Yasin ayat 14.
Allah mengatakan wa naktubu ma qaddamu. Kami akan catat apapun yang mereka kerjakan. Kami akan catat dengan pahala kebaikan apapun yang mereka lakukan. Allah akan mencatat pahala yang pertama dari apa? Dari amal yang mereka lakukan secara langsung. Ya. Apakah cukup di situ saja? Allah hanya mencatat kita dengan kebaikan dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Allah hanya catat kita dengan pahala dari kebajikan dan kebajikan yang kita lakukan. Tidak cukup dengan di situ, kata Allah. Allah mengatakan wa asarahum. Lihat di terjemahannya, apa itu asarahum? Asarahum itu artinya bekas-bekas kebaikan yang pernah mereka tinggalkan saat kehidupan mereka. Ya. Jadi Allah catat kita bukan hanya dari amal kebaikan kita, tapi dari juga kebaikan-kebaikan yang pernah kita torehkan semasa hidup kita. Di antara kebaikan yang akan menjadi catatan Allah adalah apa? Itulah yang dinamakan dengan sedekah jariyah. Contoh paling sederhana adalah masjid. Ketika ada orang semasa hidup, dia pernah membangun masjid. Atau mungkin kalau nggak bangun masjid sendirian, minimal dia punya peran. Minimal dia punya andil dari terbangunnya masjid. Dari semennya, dari batanya, dari gentengnya, dari karpetnya, dan lain sebagainya. Sehingga jadilah satu kesatuan bangunan yang kemudian di tempat itu sudah barang tentu dilakukan kebaikan-kebaikan. Setiap harinya dipakai sholat, setiap harinya dipakai doa, dipakai zikir, beberapa kesempatan dipakai kajian misalkan. Maka siapapun yang melakukan kebaikan di masjid seperti ini, dia akan mendapatkan kebaikan. Apakah kebaikan terhenti di sana? Tidak. Kebaikan juga akan didapat kepada siapapun orang-orang yang memiliki peran dan andil dari terbangunnya masjid yang menjadi tempat orang melakukan kebaikan. Tidak menutup kemungkinan dari terbangunnya masjid ini misalkan. Ada sebagian mereka yang mungkin ya sudah meninggal dunia. Mereka punya peran, mereka punya andil dari terbangunnya masjid. Maka selama masjid ini dipakai orang untuk kebaikan dan memang pasti akan dilakukan untuk kebaikan, maka mereka-mereka yang memiliki andil akan terus mendapatkan kebaikan dari apa yang dia tinggalkan. Pahala itu bukan dari apa yang mereka lakukan, tapi pahala itu dia dapat dari apa? Dari bekas-bekas kebaikan yang mereka tinggalkan. Ya, membangun masjid, lembaga pendidikan, mewakafkan rumah Quran, termasuk juga diantaranya adalah memberikan beasiswa, ya, dan begitu seterusnya. Ya. Jadi ini keutamaan tentang sedekah jariyah. Terakhir barangkali, ya walaupun masih banyak sebenarnya faedah-faedahnya, ya tapi mengingat waktu sudah jam 6 kita ambil 6 faedah yang keempat. Fadilatu nasril ilmi, keutamaan dari menebarkan ilmu. Ada sebagian orang yang mungkin Allah karuniai padanya harta, ya maka dia bisa masuk pada pintu yang pertama, ya dengan sedekah jariyah. Ada orang yang tidak punya harta tapi dia punya ilmu, maka hendaknya dia masuk pada pintu yang kedua, yaitu menebarkan ilmu. Menebarkan ilmu itu ada dua macam, bitta'lifi wat tasnif. Bisa dengan cara dia mengajar secara langsung, bisa juga dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara dia menulis buku-buku yang bermanfaat. Ya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah fadilatu atau wujubu tarbiyatil aulad. Yang berikutnya adalah wajibnya kita mendidik anak-anak kita. Ya, jadi ada orang yang Allah bekali dengan harta, dia bisa meninggalkan bekas kebaikan lewat hartanya. Ada orang yang tidak punya harta tapi dia punya ilmu, maka dia bisa melakukan dengan cara menebarkan ilmu atau menulis buku-buku yang bermanfaat. Yang insya Allah selama buku itu dikaji, ya, maka dia akan terus mendapatkan pahala dari kebaikan ilmu yang dia tinggalkan. Ada orang yang nggak punya harta, nggak punya ilmu, tapi dia punya anak, ya maka hendaknya dia masuk dari pintu ini. Ya dia didik anaknya menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan soleha, yang anak-anak yang senantiasa menyadari tentang kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sholat, dia puasa, dia baca Quran, dia melakukan amal-amal kebajikan. Maka ketika kita sudah memiliki anak yang seperti ini, berbahagialah kita. Ya nanti kita sebagai orang tua juga akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti kebaikan yang didapatkan oleh anak-anak kita. Anak yang
melakukan kebaikan, kenapa kita orang tua dapat pahalanya? Kita katakan karena anak merupakan hasil usaha orang tua. Ya. Nabi mengatakan al-waladu min kasbi abihi. Anak itu adalah hasil usaha orang tua. Allah mengatakan wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak mendapatkan kebaikan kecuali apa yang dia usahakan. Nabi mengomentari ayat ini dengan mengatakan al-waladu min kasbi abi. Anak adalah hasil usaha orang tua. Sehingga kebaikan apapun yang dilakukan oleh seorang anak, orang tua pantas untuk mendapatkan kebaikan yang sama. Ya, maka berbahagia kita sebagai orang tua kalau anak-anak kita adalah anak-anak yang rajin dalam melakukan kebaikan-kebaikan, ya. Kemudian juga mendoakan kita. Maka pendidikan anak ini harus kita prioritaskan, karena anak-anak kita lah yang nanti insya Allah akan setia mendoakan kita saat orang lain mungkin sudah melupakan. Jangan kita berharap banyaklah sama orang lain. Orang lain itu hanya akan mendoakan kita mungkin saat mereka mendengar kematian kita saja. Di mana si fulan? Fulan telah meninggal dunia, atau berita duka telah meninggal dunianya si fulan bin fulan. Maka berbagai macam ungkapan duka cita pun berseliweran di berbagai macam grup-grup WhatsApp yang kita ikuti. Doa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu bertebaran. Tapi pertanyaan kita, berapa lama itu akan berlangsung? Ya, paling sehari, 2 hari, maksimal 3 hari. Setelah itu sepi, setelah itu sunyi, orang sudah sibuk dengan urusan masing-masing. Setelah itu orang sudah mulai lagi tertawa terbahak-bahak setelah meninggalnya kita. Menunjukkan betapa kita ini nggak ada artinya buat mereka. Tinggal kita berharap dari siapa doa itu. Apakah kita hanya cukup mendapatkan doa saat kematian kita saja? Tidak, kita terus ingin mendapatkan doa dari orang-orang yang hidup, ya. Dan orang yang insya Allah akan tetap semangat, setia mendoakan kita adalah anak-anak kita. Karena dia adalah darah daging kita. Orang-orang, ya, kita sering mengungkapkan kalimat itu dan itu benar, ya. Maka setiap doa-doa yang terpanjatkan dari anak-anak kita ini akan menjadi sesuatu yang meringankan kita di alam kubur dan akan menjadi sesuatu yang luar biasa saat nanti kita berada di dalam akhirat, di mana Allah akan tinggikan derajat kita. Ada sebagian orang tua yang nanti derajatnya Allah tinggikan dengan sebab doa anaknya. Nabi mengatakan innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Nanti ada seseorang yang akan diangkat derajatnya ke sorga, begitu tinggi, begitu mulia, sampai orang ini terkejut, nggak percaya dengan kedudukannya. Dia mengatakan anna li hadza, dari mana aku mendapatkan kemuliaan ini? Fayuqalu lahu, maka dikatakanlah kepadanya bistighfari waladikal lak. Ini disebabkan dengan doa yang senantiasa dibaca oleh anak-anakmu sepeninggalanmu. Jadi ini 3 amal yang akan menjadi penghibur kita di alam kubur, ya. Setiap kita harus melakukannya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Kita berkaca pada diri kita. Siapa kita? Kita punya potensi apa? Kita punya apa? Jika kita bisa melakukan ketiga-tiganya, Masya Allah. Ya, kita punya harta, punya ilmu, punya anak, bisa masuk pada 3 pintu sekaligus. Ya. Kalau kita cuma punya harta, maka usahakan masuk pada pintu yang pertama. Nggak punya harta tapi punya ilmu, masuklah pada pintu yang kedua. Nggak punya harta, nggak punya ilmu, masuk pada pintu yang ketiga. Jangan mati sebelum melakukan 1 di antara 3 ini. Karena inilah yang insya Allah akan menjadi investasi kita, amal kita saat kita ya tidak berdaya apapun di dalam tanah. Saat kita meninggal dunia, inilah yang akan menjadi penghibur kita di alam kubur. Ini yang mungkin yang dapat kami sampaikan. Ya, walaupun masih banyak, ada beberapa poin yang belum tersampaikan dari faedah-faedah ini, namun insya Allah poin-poin terpentingnya sudah terwakili dari apa yang sudah tersampaikan. Apabila ada hal yang perlu dipertanyakan, didiskusikan, silahkan. Kalau memang ada. Bismillah. Ya, silakan Bapak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, Pak. Ini agak penyimpan dari tadi yang analis itu terkait dengan jaringan. Jariah. Ya. Ada pahala jariah, ada dosa jariah. Betul. Katakanlah misalnya kalau kita posting selalu mulai terjadi suatu dosa, dan dosa itu akan terus berjalan mengapa postingan itu tidak Betul. atau dosa jariah yang lain. Bagaimana kita memperbaiki dosa itu? Apakah dosa taubat itu dosa yang negatif? Masya Allah, jazakallahu khairan. Ya, betul apa yang tadi disampaikan oleh Bapak tadi, ya, bahwa sebagaimana ada pahala jariah juga ada dosa jariah. Maka kalimat kami akan catat mereka dari apa yang mereka lakukan dan dari apa yang mereka tinggalkan, maksudnya bukan cuma dalam hal kebaikan, tapi juga dalam masalah keburukan. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir saat beliau menafsirkan ayat ini. Beliau mengatakan, naktumu a'malahum allati basharuha bi anfusihim ya wa asarahum allati asaruha min ba'dihim ya panajzihim ala dzalik in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun, katanya. Maksud dari ayat tadi adalah kami akan catat amal-amal yang mereka lakukan langsung dan juga bekas-bekas peninggalannya, yang kemudian kami akan berikan balasan dari amal tersebut, imma dari amalnya atau balasan peninggalannya. Jika yang ditinggalkan adalah baik, maka dia akan mendapatkan balasan kebaikan, dan jika yang ditinggalkannya adalah keburukan, maka kami juga akan balas dia dengan balasan keburukan. Jadi ayat surat Yasin ayat 43 bukan cuma bicara tentang kebaikan, tapi juga berbicara tentang keburukan. Maka kita harus semangat meninggalkan bekas-bekas kebaikan, dan kita harus waspada dan hati-hati dari meninggalkan bekas-bekas keburukan. Ya, kita bangun diskotik misalkan, kemudian di tempat itu ada orang judi di sana, khamr di sana, zina di sana, ya. Kemudian dia cuci tangan, saya kan nggak judi di sana, saya nggak khamr di sana, saya cuma bangun di sana, saya cuma membangun saja. Maka kita katakan, naktubu lahum ma qaddamu wa atharahum. Kamu nggak bisa cuci tangan, ya. Betul yang judi mereka, yang khamr mereka, tapi itu adalah bekas peninggalanmu. Andalah yang memfasilitasi mereka melakukan kemaksiatan, ya. Maka ini menunjukkan apa? Sebagaimana ada bekas kebaikan, maka ada bekas keburukan. Jika kita sudah pernah merasa meninggalkan bekas-bekas keburukan yang berpotensi menjadi dosa jariah buat kita, ya maka pertama kita bertaubat kepada Allah. Ya, jangan sampai apa yang kita tinggalkan menjadi bumerang buat kita saat kita di alam kubur. Nah, kemudian yang kedua, kita berupaya untuk menghilangkan bekas tersebut. Jika misalkan tadi bangunan sudah berbentuk diskotik misalkan, yang dalam tanda kutip ini kan tempat yang konotasinya negatif, ya, segera alih fungsikan, ya, entah jadi hotel, jadi apa, ya, dan lain sebagainya. Kalau misalkan berupa misalkan, ya, postingan-postingan, ya maka harus segera ditarik, ya. Dan menarik ini tentu nggak sulit, nggak mudah maksud saya, ya, sulit ketika kita memposting sesuatu, ya, atau seorang misalkan dia, ya, pernah, ya, ada video-video yang mungkin tersebar, ya, saat mereka tidak berjilbab misalkan, dan ini sering terjadi. Untuk menghentikan sangat sulit, ya, karena sudah menjadi bola salju kemana-mana, ya, maka itu sudah menjadi batasan akhir dia, usaha maksimal dia. Jika dia mampu untuk menghentikan lewat kemampuan dia di bidang IT, harus dihentikan, harus dicabut, harus ditarik, ya. Ya, komentar-komentar atau rekaman-rekaman atau video-video atau film-film di masa dia berada di masa-masa kegelapan dan kekelaman misalkan, punya kemampuan untuk bisa menariknya, menghentikannya, lakukan. Tapi kalau seandainya itu nggak punya, maka ya sudah, itu usaha maksimal dia. Tinggal dia apa? Banyak melakukan amal-amal kebaikan, ya. Karena amal kebaikan inilah yang akan bisa menghapuskan keburukan. Nabi mengatakan, Allah mengatakan, al-hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan itu akan bisa menghapuskan keburukan. Jadi sebenarnya gini Pak, nggak cukup dengan taubat, tapi juga harus ada usaha maksimal kita. Real yang apa bisa kita lakukan. Ya, kita cari informasi, saya
postingan saya yang ternyata setelah saya pikir-pikir itu nggak bagus ya, bahkan mengundang orang untuk melakukan dosa, misalkan gimana ya cara narik diri ya, cara menarik postingan tadi, atau minimal ya menghentikannya sehingga nggak terus ya berpindah dari satu nomor ke nomor lain, ke orang lain. Jika dia punya kemampuan itu lewat kemampuan IT-nya, lakukan. Jika tidak, ya sudah, dia banyak-banyak saja beristighfar kepada Allah, taubat dari hati sanubari dia yang paling dalam dengan penuh kejujuran, maka insya Allah setelah dia betul-betul bertaubat, apa yang tersebar, apa yang terlihat lagi oleh orang berikutnya, insya Allah tidak akan terhitung dosa buat dia. Asalkan tadi dia sudah mentaubatinya dengan jujur, dengan dari hati sanubari dia yang paling dalam, dan karena memang dia tidak punya kemampuan untuk bisa menarik dosa-dosa itu dari tangan-tangan manusia. Intinya adalah taubat dulu kepada Allah, ya kemudian kita berupaya untuk menghentikan jika kita punya kemampuan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tapi memang poin pentingnya adalah sebagaimana kita semangat melakukan bekas kebaikan, hati-hati dari meninggalkan bekas keburukan. Karena yang tadi ada sedekah jariah, pahala jariah, ada juga yang diistilahkan dengan dosa jariah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, ada lagi, satu lagi kalau memang ada. Tidak ada. Ya baik, kalau memang tidak lagi ada pertanyaan, kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan dari apa yang tersampaikan bisa bermanfaat buat saya dan semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.